Jika telah datang pertolongan Allah, maka kemenangan di hadapan mata. Kau telah melihat banyak manusia yang berbondong-bondong masuki agama Allah. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jamaahku tercinta, kita akan mendapatkan ilmu dari pengalaman saudari kita ini, Ibu Nur Istiqomah. Pengalaman kata bahasa sono sudah diberikan informasi ke kita bahwa the experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, mudah-mudahan kita bisa berguru lewat pengalaman beliau. Kepada beliau kami persilahkan tentang sejarah hidupnya terkait dengan OTW zakat atau nyampe nggak ke zakatnya. Mangga di ini dari tahapan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan seorang muda, anak 2, saya gadis. Usia pernikahan 2 tahun, materi saya begitu melonjak. Semuanya punya mobil, rumah, tanah, perusahaan. Tapi dengan semua itu tidak amanah dan Allah tarik kembali. Karena waktu itu hanya kesenangan yang kita lakukan, tapi lupa dengan yang namanya Allah. Lupanya sejauh mana? Lupanya itu saya tidak pernah menjalankan ibadah seperti sholat, puasa. Padahal waktu gadis rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin zakat. jadi sibuk karena dikasih banyak duit. Dikasih banyak duit. Jadi begini ya Bu, kita ngajak orang makan-makan, ayo Bu makan-makan kemana. Itu beda Bu dengan zakat, dengan sedekah atau infak. Di mata Allah itu beda banget. Kalau ngajak makan itu tidak ada nilainya di mata Allah. Beda dengan memberi sedekah, infak atau zakat Bu. Berarti saya garis bawahi di ketika mendapatkan rezeki banyak itu kalau senang berbagi mah senang Berbagi, traktir. traktir orang, setiap dapat uang, ayo kita kemana-mana gitu. Misalkan musim durian, beli durian setrak, bahasanya gitu ya Bu, bagi sekampung gitu. Tapi di situ itu Tidak ada itu zakat mengikuti aturan Allah. aturan Allah itu nggak ada. Jadi ke semua itu nggak ada nilainya. Saya memberi orang itu nggak ada timbal baliknya gitu. Jadi ngasih orang itu kayak hanya ingin dipuji lah gitu ya bahasanya, ingin dipuji gitu. Jadi nggak ada nilai plusnya. Dari situ saya kan usaha juga ya Bu, usaha batu bara, kayu palet gitu kan. Suami juga kerja sendiri. Semua itu Allah tarik melalui apa Bu? Kelilit hutang, habis semua, tak bersisa. Bahkan suami pun Allah ambil dari saya, meninggalkan saya dengan 3 anak. Karena harus menutupi piutang itu. Nah itu dia. Jadi harta yang dimiliki oleh suami dibuang untuk menutupi lubang-lubang hutangnya Bu Nuris ini. Begitu, lalu tidak rela dengan hilangnya harta itu. Dengan semua itu, jadi dia tinggalkan saya. Langsung ada will nggak wanita idaman lain yang dicurhati beliau? Ada 1 tahun menceraikan saya, dia menikah lagi. Jadi begitu surat kuning dari pengadilan keluar, dia sudah menikah lagi. Tapi lupa dengan anaknya, tidak pernah mengasih nafkah. Saya menghidupi anak 3 orang Bu, sampai sekarang. Padahal dulu mobil punya Fortuner. Fortuner pertama keluar di Kota Serang, saya yang punya. Subhanallah. Ibu punya Ibu punya Fortuner apa Forteleler? Fortuner ada yang merek minyak. Oh, Fortune. Ibu punya Fortune. Ini Fortuner ya. Nggak apa-apa. Rumah saya dulu di Tak-Takan di perumahan Nirwana Asri, klaster. Khusus orang-orang yang berduit kali ya bahasanya. Begitu, karena pakainya juga satpam gitu kan, nggak sembarangan orang bisa masuk. Tapi semua itu nggak ada Bu, udah hilang semua, sia-sia. Hilangnya itu dalam hitungan tahap demi tahap atau bisa blus? Hilangnya itu tahap demi tahap Bu, pelan-pelan. Allah itu menghisab itu pelan-pelan, dari yang kecil sampai ke yang besar. Terus saya sarankan jangan pernah tertarik dengan yang namanya hutang, apalagi riba. Jauhkan itu Bu, pokoknya hisabnya luar biasa. Yang namanya hutang riba itu, saya yang udah ngalamin semuanya. Maaf, ini di sini bukan hisab, tapi hisab disedot, disedot ya. Hisabnya sedot, bukan hisab Arab.
Disedotnya itu pelan-pelan dari yang kecil sampai semuanya nggak ada. itu kejual rumah yang ditak-takan, kebeli rumah lagi nggak? Nggak, Kejual Fortune, kebeli mobil lain? nggak. Subhanallah. Mobil motor semua nggak ada Bu. Sekarang saya itu hidupnya ngontrak. Berarti kerasa rumah dan mobil itu kayak parkir dan akhirnya diambil sama yang parkirin. Gitu. Subhanallah. Seperti itu. Suami pun parkir dan akhirnya diambil sama yang parkirin. Suami ibu parkir di hati ibu udah siap diambil kapan? Jangan sampai diambil ibu ya. Ini yang calon suami yang hampir parkir ini tolong jangan ditutupin pintu ya. Lanjut. Jadi saran saya itu ibu jauhi yang namanya hutang riba. Dekatkan diri kepada Allah itu harus wajib. Jangan pernah tinggalkan sholat, puasa, zakat, sedekah itu. Jangan pernah Bu. Jadi intinya Allah rindu sama Mbak Nuris ya. Kalau kita jauh itu memang benar. Rezeki itu nggak berkah Bu. Kita punya rezeki banyak, kalau nggak sholat percuma Bu. Nggak zakat, nggak sedekah percuma Bu. Nggak akan ada artinya. Jadi saya lebih nikmat hidup sekarang. Saya dengan anak 3, tapi rezeki ada terus. Alhamdulillah ngontrak bayar hampir 1 juta 1 bulan saya kebayar Bu. Anak saya sekolah di STM negeri bisa kebayar, bisa sekolah tiap hari. Bekal anak itu nggak cukup 5.000 sehari Bu. Bapaknya tidak ngasih, garis bawah itu. Bapaknya tidak ngasih, artinya Allah langsung kirimkan rezeki lewat tangannya Bu Nuris. Di samping itu saya punya anak yang luar biasa Bu. Itu ujian saya benar-benar. Anak nomor 2 saya laki-laki itu anak luar biasa. Tidak bisa bicara. Makan dimakanin, mandi dimandiin, cebok dicebokin Bu. Semua harus saya ngurus, ekstra plus. Hanya bisa berucap satu kata. Mama. Mengucap mama itu dia fasih mama. Yang dia selalu sebut mama. Enggak ada yang lain. Anak ibu bawel dikit aja, mingkem kamu. Istighfar ya, nanti Allah parkirin ambil. Nauzubillahi min dzalik. Terus apa yang bisa membuat Bu Nuris itu bisa mewujudkan sebuah kesabaran untuk menghadapi suami sudah diambil oleh Allah, tapi anak ini dalam ujian yang nggak boleh ditinggal tanpa pengawalan, betul? Karena bisa berjalan, bisa mainan api ke kompor, betul? Iya. Nggak marah sama Allah, nggak marah? Enggak, saya terima karena memang Allah rindu dengan saya. Karena dulu saya rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin semuanya. Tiba-tiba dengan harta melimpah banyak, saya lupa dengan Allah. Dari situlah saya belajar, semua itu pelajaran. Ternyata harta banyak itu kalau kita tidak amanah, itu kan cuma titipan. Jadi Allah juga tarik kembali, berarti kamu itu tidak amanah yang saya titipkan, kan begitu ya Bu? Iya. Terkait dengan hutang yang akhirnya Bu Nuris itu kebingungan dalam kegalauan, Allah kasih petunjuk untuk sudah beranak 3 belum? Waktu itu untuk ke pesantren, saya dengar ke pesantren. Sudah anak 3 Bu, waktu itu anak saya usianya yang pertama kelas 3 SD apa 4 SD ya Bu. Yang kedua itu masih sekolah di SLB kelas 1 apa. Yang kecil itu 2 tahun Bu. Dengan kejadian itu bapaknya menceraikan saya. Saya dapat petunjuk dari seorang ustadz melalui media di Bogor Ciang sana. Dia punya pengobatan khusus mengobati orang-orang yang sakit. Saya datang ke sana ditunjukkan dengan seorang gadis usia 28 tahun yang kisahnya sama dengan saya, seorang pengusaha sukses tapi lupa dengan Allah, cuman dia beda agama. Itu kena penyakit entah diabetes entah apa Bu, kakinya itu korengan. Dia tinggal di situ berbulan-bulan, tinggal tulang doang Bu, minum pakai selang, ini pakai pempes cangkang gitu kan. Kalau saya, kata si ustadz, ibu masih beruntung, datang ke sini masih bisa naik mobil, masih bisa tertawa, bisa minum es, bisa ngajak anak. Dia tidak bisa Bu, tidur terkapar. Mungkin setelah ibu pulang dari sini, ibu akan menjerit di bus atau nangis di rumah, nggak tahu saya, katanya gitu ya. Tapi memang saya nangis, menjerit. Masih beruntung dengan ujian saya masih bisa ngajak anak saya jalan, bisa makan gitu Bu. Setibanya saya di rumah, si ustadz itu nelfon, kalau ibu pengen hatinya tenang, merasa tentram, ibu coba ke pesantren 40 hari saja. Saya carilah pesantren Bu di Tak-Takan, Buah Laler, namanya Hidayatut Tholibin. Itu ustadz suami istri, Upi dan Ami, itu luar biasa orangnya. Memang menampung orang-orang yang bermasalah seperti saya dan yang lainnya. Ada ibu-ibu juga tetangga saya yang kasusnya sama dengan saya, cerai dengan suaminya, curhat di situ sampai akhirnya sukses. Saya mengikuti jejak dia. Saya tinggal di situ bukan 40 hari Bu, tapi 2 tahun. Betah. Walaupun di situ hanya tidur dengan tikar, makan itu tidak ada ayam, tidak ada daging, adanya tempe, tahu, gesek kata orang sini mah ya Bu ya.
Tapi saya sukanya dengan apa Bu? Ibadah itu tepat waktu. Puasa Senin Kemis, sholat tahajud setiap malam. Setelah sholat Isya itu istighosah Bu, mendoakan orang banyak, mendoakan orang sedunia, bahasanya begitu. Itu yang saya suka. Surat Al-Kahfi itu memang tidak pernah tinggal Bu, apalagi malam Jumat ya. Itu. Kalau pagi itu sholat duha, setelah itu baru ngaji kitab. Dari situ setelah 2 tahun saya merasa nyaman, tenang, tentram hatinya. Hutang itu lunas sendiri Bu, tidak saya bayarin. Allah yang bayar. Dengan cara? Enggak tahu. Saya sendiri enggak tahu, lunas aja. Prosesnya secara logisnya dibayarin sama mantan suami? Enggak ada yang bayarin. Tapi sambil berikhtiar enggak, Bu? Enggak, saya enggak pernah ikhtiar. Ikhtiar saya cuma di pesantren itu Bu, ngaji, sholat, puasa dan lain-lain udah. 2 tahun dari pesantren saya dapat kerjaan Bu, di mana? Di Malaysia. Kontrak 2 tahun anak saya tinggalkan demi masa depan mereka. Saya titipkan ke bapaknya, tapi tiap bulan saya transfer uang dari Malaysia. Selesai kontrak saya pulang. Setelah pulang di Indonesia, enggak lama saya ketemu jodoh Bu. Tapi jodoh itu saya harus dipoligami. Subhanallah. Di poligami itu saya harus minta izin ke istri yang tuanya untuk minta izin dinikahi suaminya. Saya pun minta izin Bu, nggak sembarangan. Saya minta izin. Istri yang tua itu mengizinkan saya menikah dengan suaminya. Sampai detik ini masih ada suami itu. Dan saya sering komunikasi dengan istrinya dan mertua juga. Alhamdulillah. Tidak banyak tuntutan. Apa yang dia beri saya terima, itu saya syukurin. Nikmat dari Allah, walaupun kasarnya dia ngasih 10.000, tetap itu rezeki. Terus terkait dengan zakat, setelah sekarang dengan hidup dengan rezeki yang pas, ya, pas. Tapi saya sempatkan Bu, begini ya Bu, maaf ngomong, saya bukan ria, bukan enggak. Dikasih uang jatah 100.000 sehari buat anak 3 plus makan dan lain-lain. Tapi setiap saya ke warung itu harus ada sisa uang berapapun saya kasih orang di jalan yang sekiranya butuh, siapa aja saya berikan itu Bu, setiap hari. Jadi alhamdulillah. Saya itu jualan Bu, jualannya online, tahu lah ini ya, ini tahu. Saya itu kerjanya di rumah aja Bu, duduk di rumah buka HP, tapi banyak orang order gitu, tisu, sabun cuci, sabun mandi, gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah Allah menggerakkan hati orang-orang melalui WA, Facebook, Instagram, dan telepon. Rizki tidak Allah tutup. Allah tidak menutup rezeki saya untuk kehidupan anak saya dan sebagainya. Ibu bayangkan hidup saya di madu Bu, didatengin semaunya dia. Ngasih pun tidak seperti istri yang tua, pastinya begitu kan Bu? Jadi saya harus mencari lebih untuk anak saya. Tapi tetap kontrakan kebayar, listrik kebayar, anak bisa makan, bisa sekolah, beli ini, beli itu, alhamdulillah.